Iya, adik-adik. Selamat pagi Ranen. pagi. Semangat ya adik-adik. Karena semua di open mic-nya ya. Jadi ya, kakak tekniknya bantu ya. Gimana kalian? Suara. Suaranya kecil. Oh iya. Kakak kedokteran. Coba Marta. Kak Lucy, anak-anak semua. Jelas nggak suara saya Kak Marta? Jelas. Suara Kak Marta juga. Semangat ya Kak. Banyak teman-teman yang hari ini yang datang Kak. Absen nih. Banyak nih. Lakukan hari ini Kak. Pasar sudah hadir, Surabaya udah hadir. Ada Kalimantan juga loh, Kalimantan Jakarta. Wah, Kalimantan, Bali, banyak ya Kak ya. Solo. Solo, wah, keren. Hai, adik-adik, dari manapun lambaikan tangannya dong, biar semangat. Ya, lambaikan tangannya. Ya, mana ya? Kameranya nggak bisa. Keren, semangat ya. Hari ini sudah siapkan peralatan-peralatannya? Sudah. Ada yang ingat apa aja yang disiapin? Ada pensil warna, hitam, kertas. Pensil warna terus sama Alkitab, jangan lupa Alkitab. Oh iya loh, Alkitabnya jangan. Anak-anak pintar-pintar Kak. Hebat ya. Keren. Oh ya, yang belum di-rename ya? Siapa ya? Yang belum di-rename? Saya sudah. Oh, sudah ya. Nah, yang belum siapa? Boleh di-rename gimana ya Kak Marta? Hormatnya kota, nama, umur. Ya. Ya. Diulang lagi Kak Marta, mungkin ada yang belum dengar lagi. Ayo, kota, nama, umur. Ya, betul Kak Marta, thank you. Benar adik-adik, formatnya nama kota, nama anak, dan umur kalian. Boleh minta tolong papa mama ya untuk merename. Atau kakak pendamping yang ada di sebelahnya boleh. Saya sudah bisa. Rafael, dari mana ya Rafael ya? Oh, ada yang belum ya? Nah, Rafael dari mana? Tangerang. Ya. Rafael di ini dulu kotanya, ditulis dulu. Ada Anastasia, ini belum ada nama kotanya. Ada siapa tadi, Lili ya? Ya, boleh. Ada Sira. Saya buat ini. Wow, Cedric bagus sekali. Wah, iya, kegiatan kalian apa selama ini? Ada yang bikin apa aja itu? Iya, ada yang masih inget enggak? 2 minggu lalu pertemuannya dengan Mister siapa ya? Mister siapa, ayo? Ada yang ingat? Oh, Kita ngapain? Masih ingat nggak? Tahu. Nggak tahu kakak. Itu yang sudah dipakai sama Gabriel tuh loh. Nah, apa itu yang dibuat 2 minggu lalu? Apa ya? Aktivitas apa ya? Wow, iya. Kudus. Betul, mana
pemandu kalian masih ada nggak? Itu Gabriel sama Mikael ya. Yang pakai Ah. bandu Roh Kudusnya. Wow, ya bagus. Oh, itu yang Jojo dari Jakarta tuh pakai bandu Roh Kudus juga. Ayo, mana? Ah, iya, inget kan? Apa yang dibilang Mr. Koko 2 minggu lalu? Siapa yang masih inget? Saya nggak tahu nih, soalnya saya nggak join. Oh, nggak join. Nah, dikasih tahu ya. Mau nggak? Ini aku masih ingat. Nah, tuh punya Hedrik tuh. Buat Punya Kedrik tuh, keren tuh. Kak, apa sih yang dibilang Kak Mr. Koko kemarin, Kak? Oh, tentang Roh Kudus ya. Nah, kalau tentang Roh Kudus, berarti Roh Kudus itu kalau sudah ada di dalam diri kita, berarti Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita. Nah, yang mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik. Ya. Iya. Jadi berbuatnya apa aja Kak Lucy? Ayo berbuatnya apa ya? seperti apa? Contohnya siapa yang sudah berbuat baik? Ada yang bisa kasih contoh enggak? Perbuatan apa baik yang sudah kalian lakukan? berbagi orang. Oh, berbagi. Hmm. Ada yang Berbagi makanan. oh, Membantu orang tua. wah. Mandi malam enggak? Selamat Siapa? Ya. Jangan lupa Roh Kudus biar ada dalam kita harus rajin berbuat baik. Kak, Betul ya? Mungkin ada lagi yang apa? nah, berarti kita harus nurut ya sama orang tua, harus rajin-rajin doa, harus rajin berbagi. Nah, sekarang kan mau menyambut Paskah ya. Oh iya Prapaskah Nah, nih. masa Prapaskah. Nah, di masa Prapaskah itu kita harus apa ya? Harus melakukan apa ya? Tantang ya Kak ya. Dan berpuasa. Pantang dan puasa. Lengkap Kak jawabnya Kak. Pantang dan puasa. Nah, kalau pantang dan puasa itu kan biasanya dilakukan kalau pantang kan minimal 13 tahun ya. Nah, tapi anak-anak juga boleh melakukan. Nah, pantangnya apa? Pantangnya bisa melakukan kalau main gadget dibatasin. Jadi harus tahu waktu. Oh iya. Terus kita harus berbagi nanti pada saat puasa Paskah. Nah, kita harus punya hati untuk berbagi. Nah, kalau kalian punya mainan yang sudah nggak dipakai, terus masih bagus, atau baju yang masih bagus tapi udah nggak cukup, nah boleh tuh dibagikan kepada teman-teman yang lebih membutuhkan. Nah, Mbak Susi. Oh iya, ternyata banyak ya kegiatan masa Prapaskah ini ya yang bisa kita lakukan ya. Nanti kita dengarkan ya Kak ya, saat tanggal 28 siapa saja yang sudah banyak sekali melakukan perbuatan baik dari adik-adik ini ya. Jadi kita siapkan nabung perbuatan baik satu
Tuh ya, supaya Roh Kudus tetap ada di dalam kehidupan Nah, oke deh. Sebentar kita mau opening, kita mau mempersiapkan diri kita. Duduk yang baik, ayo duduknya yang baik ya. Kita mau mulai, boleh? Sudah siap? Are you ready? Sudah. Are you ready? Ya, jempolnya dua. Sambil kita panggil kakak host untuk siapin opening videonya, oke? Oke, duduk yang manis ya sayang ya. Didengerin nanti kalau waktu pujian ikut goyang-goyang, gerak-gerak memuji Tuhan, oke? Silakan kakak host video openingnya. Terima kasih. Kamu nggak bisa masuk. Belum ada suaranya. Buat apa? Kamu gitu nih. Bagiku hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya aku diberkati, aku dilimpahi, harta Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Masya Allah, Noe, sini. Mami. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih kakak host. Wah, keren videonya ya adik-adik. Tadi itu ada beberapa foto-foto dari kakak pembina. Lain kali aku mau tanya, siapa yang bisa hafalin nama anak kakak-kakak pembinanya ya Kak Marta ya? ya. Supaya kita ini ternyata dilupakan apa tidak ya? Nama-nama kita ini diingat apa tidak ya? Gitu ya. Wah, nanti ada kuis deh lain kali ya. Challenge-nya menyebutkan nama kakak-kakak pembina. Gitu ya Kak ya. Boleh kali ya Kak ya. Supaya kita tidak terlupakan. Oke, Iya, kita mau mulai ya adik-adik. Kita siap ya. Kita mau panggil Kak Neresa dan Kak Dara. Ingat dicatat, ada Kak Neresa dan Kak Dara loh. Ya. Ya, itu salah satu bocoran namanya. Silakan Kak Neresa dan Kak Dara. Oke, thank you Kak Lucy, Kak Marta.
Halo adik-adik semuanya, shalom. Shalom semua. Shalom Kak. Halo, shalom. Selamat pagi. Shalom. Pagi Kak. Selamat pagi Kak. Shalom. Pagi Kak. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Yuk, hari ini kita mau ngapain ya Kak ya? Ini kita mau seru-seru bareng loh di PD Kids. Asik. Siapa yang udah nggak sabar nih pengen dengerin kayak kita hari ini mau ngomongin apa ya? Kita mau nyanyi apa ya? Mau aktivitas apa ya? Yuk, sebelum kita mulai PD Kids hari ini, kita mau ngapain ya? Kita mau bangkit berdiri dulu yuk adik-adik. Yuk, kita mau nyanyi-nyanyi bareng dulu, kita gerakin badan kita biar lebih semangat lagi yuk. Oke, yuk berdiri semua. Siapa yang belum berdiri? Masih ada Kak yang belum berdiri, Kak. Ayo berdiri dulu yuk. Yuk berdiri. Semangat. Kita berdiri dulu adik-adik. Kita mau nyanyi ya, kita mau memuji Tuhan. Benar banget. Kita mau panggil Tuhan kita mau puji Dia. Ini lagunya kalian semua pasti tahu ya. Kita nyanyi bareng ya. Kita nari semua. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Yuk sekali lagi ya, kita pakai bahasa Indonesia kali ini. Yuk sambil tepuk tangan. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Yeay! Sekali lagi yuk, kita pakai bahasa Jawa. Yuk, yang dari Jawa orangnya yang keras ya. Yang dari kota lain pun juga sama ya. Harus nyanyi yang keras. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Yeay, puji Tuhan. Tangan kedua tangan kita. Hore. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai PD Kids ini kita mau ngapain dulu ya? Kita belum berdoa loh ini, Kak. Betul, kita berdoa dulu yuk. Duduk yang manis. Adik-adiknya ambil sikap doa. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Katup tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kami bisa berkumpul. Pada PD Kids hari ini. Berkatilah segala aktivitas kami ya Tuhan. Berkatilah segala aktivitas kami ya Tuhan. Dari awal hingga akhir nanti. Dari awal Dengerin. nanti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Yeay. Yuk, siapa yang masih mau menari-nari buat Tuhan? Siapa yang masih mau bernyanyi buat Tuhan? Yuk, kita bangkit berdiri lagi ya. Bangkit berdiri lagi yuk. Siapa yang mau daki-daki gunung? Saya. Yuk, siapa yang tahu lagunya? Kita mau mendaki gunung dari bawah sampai tinggi. Yuk, kita mulai dari awal, kita jongkok dulu ya. Jongkok. Yuk, kita nari-nari dulu, pantatnya digoyang-goyang. Kita jongkok ya. Dari bawah.
Yesus besertaku. Kau ada. Balik ke kiri. Kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Ketawanya mana? Suka kau ada. Nangisnya? Kau ada. Karena Engkau Yesusku. Oke, kita nyanyi lagi ya dari awal ya. Kita mau daki gunung lagi lebih tinggi. Ayo kita coba. Oke, kita mulai. Daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Melintasi padang hijau rumput terbentang. Yesus besertaku. Kita mau terbang. Siap, kita terbang. Terbang dalam samudra. Kita mau dayung waktu di sungai. Yesus besertaku. Kau ada. Balik kiri. Kau ada. Di atas. Di bawah kau ada. Ketawa mana ketawa? Kau ada. Nangisnya? Kau ada. Karena Engkau Yesusku. Kita semangat lagi. Kau ada. Balik kiri. Kau ada. Di atas. Di bawah kau ada. Ketawa mana ketawa? Suka kau ada. Nangisnya? Kau ada. Karena Engkau Yesusku. Karena apa? Karena Engkau Yesusku. Sekali lagi, karena apa? Karena Engkau Yesusku. Puji Tuhan. Tangan lagi buat Tuhan kita. Adik-adik, sebelum kita menyembah Tuhan kita tenangkan hati, kita beri yang manis, karena sebentar lagi kita akan menyembah Tuhan kita lebih dalam lagi. Melalui ucapan ini, kita sama-sama menyembah Tuhan kita bangkitkan kita. Yang bisa bernyanyi bersama, kita nyanyi bareng ya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Cinta kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ya Allah,
Yesus, 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 Yesus kita, Yesus, Yesus, kamilah Yesus, Yesus, sembah Engkau ya Allah, kita tinggikan selalu ya Tuhanku, hanyalah Yesus, Tuhan Rajaku, sembah Engkau ya Allahku, tinggikan selalu sepanjang Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Dan Bapak, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Kak Santi, dan kiranya Engkau yang memberkati Kak Santi ya Bapak, sehingga apa yang dikatakan Kak Santi hanya berasal daripada-Mu dan mampu bertumbuh dalam hati kami. Terima kasih ya Bapak, amin. Amin. Oke, yuk siapa yang mau dengerin firman hari ini? Katakan. Saya mau dengerin firman. Wah, aku kasih tahu ya, hari ini aktivitasnya bagus banget. Kalian harus ikutin ya, kalian harus dengerin Kak Santi sama Bu Yuli ya. Yuk, sekarang kita mau panggil Kak Santi dulu. 1, 2, 3. Kak Santi. Santi. Mana ya? Mana ya Kak Santi? Kurang keras ya, kita panggil sekali lagi. Kak Santi. Halo. Oh itu, Kak Santi. Halo. Hai Kak Santi. Aduh, Kak Dara sama Kak Nereta seru banget. Aduh, makasih loh. Adik-adik, kita sudah sama-sama puji Tuhan ya, seru banget ya sama Kak Dara sama Kak Neresa tadi ya. Aduh, luar biasa adik-adik semuanya. Ada yang goyang-goyang, ada yang semangat nyanyinya pokoknya ya, semuanya luar biasa. Aduh, makasih banyak ya Kak Neresa dan Kak Dara, juga adik-adik semua. Nah, adik-adik, Kak Santi ingin kita coba ingat dulu ya, apa sih yang sudah kita sama-sama dengarkan Januari ya, dari Januari sampai hari ini. Nah, coba sekarang kita ingat-ingat ya, waktu itu kita sudah sama-sama mengenal bahwa Allah Bapa itu sangat mencintai kita. Siapa yang masih ingat? Semua ingat ya? Oh, luar biasa. Adik-adik pada pinter-pinter semua. Oke, terus kita juga menyadari bahwa kita ini manusia yang berdosa, ya, manusia yang lemah, manusia yang berdosa. Tapi Tuhan menyelamatkan kita dengan rela mati di kayu salib. Wih, luar biasa Tuhan kita ya, begitu mencintai kita. Nah, Tuhan juga memberikan penolong dan penghibur bagi kita loh. Masih ingat siapa yang kemarin sudah buat tuh? Ada apa namanya tuh yang di kepala itu, yang tadi ada yang pakai kayaknya Kak Santi lihat ya. Memberikan, mencurahkan Roh Kudus. Wih, luar biasa, pasti ada yang nyebut nih ya. Kak Santi pasti nih dengar-dengar ada yang nyebut nih Roh Kudus, luar biasa, pada pinter-pinter ya semua. Oke, jadi Roh Kudus itu diberikan supaya menghibur kita dan juga jadi penolong buat kita. Itu semua sudah kita dengarkan ya dari acara Pedikit di bulan Januari
sampai dengan pertemuan kemarin sekitar 2 minggu yang lalu ya. Wih, pinter-pinter adik-adik semua. Nah, sekarang kita mau dengerin apa lagi ya? Coba, ada yang bisa tebak? Nggak, sudah tahu pasti ya. Come to Papa. Kita mau tahu nih, Come to Papa. Apa sih ceritanya? Kita sama-sama mau menyaksikan film. Mau nonton film semua? Mau ya? Semangat ya? Oke, kalau gitu kita dengarkan, kita saksikan sama-sama ya. Silahkan Kak Hos. Ayo Kak Hos, filmnya boleh ditayangkan. Adik-adik mau melihat filmnya dulu. Ya, siap-siap ya adik-adik ya, sama-sama menyaksikan film. Seorang ayah suatu hari seorang ayah memiliki 2 anak laki-laki, yaitu yang sulung dan yang bungsu. Suatu hari, si bungsu meminta warisan kepada ayahnya. Lalu, si ayah memberikan uang yang banyak kepadanya. Wah, dia senang sekali anak-anak. Setelah mendapatkan uang yang banyak, dia berpamitan kepada ayahnya. Kira-kira dia mau kemana ya? Dia pergi di tempat yang sangat jauh. Lihat apa yang dia lakukan. Ternyata dia menghabiskan uang yang diberikan ayahnya. Lihat, uangnya habis. Dan teman-temannya meninggalkan dia. Sekarang dia tinggal sendirian. Uang sudah tidak ada, teman-teman sudah tidak ada, makanan juga sudah tidak ada. Apa yang dia lakukan ya? Lihatlah, ternyata dia pergi di suatu tempat. Apa itu? Oh, itu adalah kandang babi. Sekarang dia jadi pemelihara babi. Wah, bau sekali tempat itu. Dan lihat, perutnya sudah mulai kelaparan. Dia ingin makan tapi nggak ada makanan. Dia pergi minta makanan ke orang-orang tapi nggak dikasih. Wah, dia sedih sekali karena kelaparan. Akhirnya dia mau makan makanan-makanan babi. Dia mengatakan di rumah ayahnya ada banyak makanan, dia harus pulang. Akhirnya dia pulang ke rumahnya walaupun dengan baju yang kotor dan bau busuk. Wah, rumahnya besar sekali. Oh, itu ayahnya. Ternyata ayahnya sedang menunggunya. Ayahnya sangat senang karena akhirnya si bungsu bisa pulang ke rumah. Ayah, maafkan aku sangat merasa berdosa. Ayah dan lebih kepada Tuhan. Si ayah pun memaafkannya dan si ayah akan mengadakan pesta buat si bungsu. Dia diberikan baju yang sangat bagus dan mereka akan berpesta. Wah, betapa bahagianya si ayah. Apakah anak-anak tahu, kita juga seringkali seperti si bungsu. Kita selalu membuat hati Tuhan sedih. Ya, saat kita tidak taat kepada Tuhan, Tuhan pasti sedih. Setiap hari kita terus melakukan dosa. Dosa apa saja ya? Saat bangun pagi, kita seringkali lupa berdoa. Saat kita mau makan, kita lupa mengucap syukur. Saat ujian, selalu nyontek. Saat bermain dengan teman, selalu berkelahi. Diam-diam mencuri uang papa mama. Belum lagi kalau orang tua nasihati, kita tidak mau mendengar. Dan banyak lagi dosa-dosa yang kita lakukan yang membuat hati Tuhan sedih melihat kita. Nah, anak-anak, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita supaya kita memohon ampun kepada Tuhan ketika kita melakukan dosa. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia selalu mengampuni dosa-dosa kita. Tetapi kita juga harus benar-benar
bertobat dan tidak melakukannya lagi. Nah, mulai hari ini, marilah kita menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan dan tidak lagi melakukan dosa-dosa yang menyedihkan hati Tuhan. Demikianlah cerita firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa lagi untuk minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, oke. Gimana adik-adik? Seru ya? Ceritanya bagus ya? Oh, mungkin suaranya agak kecil ya tadi ya. Nah, Kak Santi ceritakan sedikit lagi ya. Tadi ada anak yang ketemu sama bapaknya terus minta harta. Nah, terus kemana dia ya? Dia pergi meninggalkan bapaknya. Bawa harta yang diberikan bapaknya. Kemana ya? Kemana dia bawa hartanya? Wah, tadi lihat ya filmnya ya. Dia malah pesta-pesta, makan-makan, dihabiskan semua harta bapaknya. Setelah habis, apa yang terjadi? Siapa yang lihat tadi tayangannya? Nah, iya benar. Oh iya ya. Ternyata setelah kehabisan hartanya, dia mulai bingung. Teman-temannya nggak ada yang mau lagi sama dia, karena nggak ada yang ditraktir lagi ya. Semuanya pada pergi meninggalkan dia. Dan dia juga sudah mulai kehabisan harta dan kehabisan uang. Akhirnya dia mulai lapar. Aduh, saya sudah nggak bisa beli makan. Kayak kemana ya cari makan? Akhirnya kemana ya dia itu? Akhirnya dia mencari kandang babi. Ada orang yang punya kandang babi, dia bekerja di sana supaya bisa dapat uang. Dia mau bekerja dengan babi yang kotor. Bahkan dia mau makan makanan itu ya, makanan yang sama dengan makanan babi. Aduh, kasihan ya. Padahal tadinya dia bersenang-senang karena dia tidak taat, maunya senang-senang meninggalkan rumah, akhirnya malah jadinya menderita. Nah, pada saat menderita baru deh dia ingat pada bapaknya. Bapaknya di rumah pasti makanannya enak. Aku di sini kelaparan, makannya makanan yang nggak enak, kotor-kotor sama babi. Akhirnya dia menyesal, lalu pulang ke rumah, mau minta maaf sama bapaknya. Nah, adik-adik, tadi sudah lihat tayangannya? Setelah sampai di rumah, apa yang terjadi? Bapaknya menerima dia dengan sukacita, menggantikan pakaiannya, dia menjadi bersih kembali, dan dia menjadi senang, dia menjadi anak yang baik. Nah, adik-adik, bagus ya tadi ceritanya? Bagus ya, Kak Santi juga semangat loh lihat adik-adik semangat nontonnya tadi ya. Oke, nah sekarang Kak Santi penasaran loh adik-adik. Kak Santi tuh penasaran sama perasaannya si bapak yang ditinggal oleh anaknya tadi. Sementara anaknya pergi meninggalkan rumah, bagaimana ya perasaannya si bapak? Nah, sekarang Kak Santi mau panggil Kakak Jessica dulu ya. Kakak Jessica mau mewawancarai si bapak. Siap ya? Mau dengerin wawancara ya? Nah, bentar ya, Kak Santi panggil dulu. Kak Jessica. Kak Jessica. Mana nih Kak Jessica ya? Waduh, ini mana sih Kak Jessica? Oh, ini dia Kak Jessica-nya. Halo Kak Jessica. Halo Kak Santi. Kak Jessica sudah siap kan mau mewawancarai Bapak yang ditinggal pergi anaknya itu? Ah, iya dong, tentu saja saya siap. Oke. Kalau gitu, kita mau dengar ya wawancara Kak Jessica sama Bapak. Oke, siap ya Kak Jessica? Oke, siap dong. Adik-adik juga siap ya? Yuk, kita dengarkan wawancara Kak Jessica dengan Bapak. Oke, adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan wawancara kita dengan Bapak yang ditinggal pergi oleh anaknya ya. Sudah siap ya? Saya mau panggil dulu nih Bapaknya. Halo Bapak. Mana ya Bapak ya? Saya di sini. Bapak sudah datang? Iya. Halo Bapak. Oh Bapak, saya ini seorang reporter. Saya mau mewawancarai Bapak nih. Saya bernama Jessica Bapak. Saya mau menanyakan beberapa hal karena saya penasaran loh sama perasaan Bapak waktu ditinggal pergi oleh anaknya.
Nah, saya mau tanya-tanya nih, Bapak. Iya, boleh. Oke. Pertanyaan saya seperti ini nih, Bapak. Bagaimana sih ketika anak Bapak pergi, Bapak marah nggak sih sama anak Bapak? Oh iya, saya gak marah sama sekali. Cuma saya itu sedih. Soalnya saya sayang banget sama anak saya. Saya pengennya berharap dia bertobat dan tidak mengulang lagi. Oh, Begitu. wah ternyata Bapak tidak marah ya. Saya kira tuh Bapak bakal marah loh, soalnya anaknya kan nakal gitu ya, nggak mau taat. Wah ternyata Bapak tuh hebat loh, sayang sekali sama anaknya. Saya mau tanya lagi nih Bapak, kalau anak Bapak sekarang kan nggak ada di rumah, sudah pergi, apa Bapak khawatir sama anak Bapak? Oh iya, saya khawatir sekali. Apa dia itu di luar makan apa ya? Terus dia itu tidurnya di mana ya? Waduh, jadi saya khawatir sekali. Tapi sebetulnya kalau dia itu mengakui kesalahannya, pasti sih saya maafkan sebetulnya begitu. Oh, apa Bapak nggak takut anak Bapak berteman sama teman-teman yang nakal-nakal gitu? Oh iya, aduh, betul teman-temannya pasti nakal semua. Saya nambah khawatir nih. Semoga aja ya dia nggak terpengaruh ya Bapak ya. Iya, Hmm, aduh, oke. Ternyata Bapak tuh khawatir ya sama anaknya ya, saking sayangnya ya. Aduh, boleh nggak nih saya tanya lagi nih Pak? boleh. Saya mau tanya nih Pak, seandainya nih suatu hari nanti anak Bapak itu pulang kembali ke rumah, apa Bapak mau menerimanya kembali? Oh, pasti saya akan senang sekali. Saya bahagia sekali kalau dia pulang. Oh, gitu ya. Pasti senang sekali ya. Jadi Bapak tidak jengkel gitu sama anaknya yang sudah pergi? Tidak, saya akan senang dan bahagia sekali. Wah, luar biasa nih Bapak ini ya. Betul-betul mencintai anaknya yang sangat luar biasa cintanya ya. Pak, saya mau tanya satu lagi boleh ya? Boleh. Nah, gini loh Pak, pertanyaan saya, kalau nanti anaknya pulang, terus dia mungkin sudah nakal di luar sana, lalu Bapak kan menerimanya kembali. Lalu apa yang akan Bapak lakukan ketika dia pulang? Wah, saya mau bikin pesta yang besar untuk dia. Saya akan sambut dia. Saya mau peluk anak saya. Saya mau kasih dia baju, saya kasih dia cincin, kasih sepatu, dan kita akan berpesta semua di rumah. Waduh, malah dipestain ya Pak ya? Luar biasa Bapak ini bukannya marah, bukannya dihukum anaknya, malah dipestain ya. Luar biasa saking sukacitanya karena anaknya mau minta maaf dan mau memperbaiki kesalahan. Wah, sukacita kasih Bapak luar biasa loh buat anaknya. Nah, terima kasih banyak ya Bapak sudah mau diwawancarai dengan saya. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Semoga Bapak sehat selalu ya. Nah, adik-adik, itu dia tadi wawancara saya dengan Bapak yang ditinggal pergi oleh anaknya. Wah, sekarang saya mau panggil Kak Santi lagi ya. Tunggu ya adik-adik ya, tunggu. Kak Santi, Kak Santi. Aduh, terima kasih loh Kak Jessica sudah mewawancarai Bapak. Jadi saya penasaran sekarang sudah terjawab ternyata Bapak itu sangat mencintai anaknya. Terima kasih Kak Jessica.
Terima kasih juga Kak Santi. Waduh, adik-adik, tadi sudah ya pada lihat ya wawancaranya ya. Wah, kita jadi tahu nih perasaan dari bapak yang ditinggal oleh anaknya yang tidak mau taat ya. Ternyata bapak itu luar biasa ya. Walaupun anaknya melakukan kesalahan, bapak mau memaafkan dan menerima kembali anaknya itu. Wah, luar biasa cintanya ya. Nah, yang penting nih, anaknya mau datang dan minta maaf, lalu janji nggak nakal lagi, ya, mau baik sama bapaknya. Waduh, luar biasa ya. Ternyata cintanya bapak itu sama ya seperti cintanya Tuhan kita, Bapak kita di surga. Siapa ya? Tahu adik-adik? Siapa Bapak kita di surga? Ya pasti dong, Tuhan Yesus ya. Nah, Tuhan Yesus juga sangat mencintai kita ya. Jadi karena sayangnya Tuhan Yesus sama kita, maka Tuhan Yesus ingin dan rindu sekali kita untuk kembali ke jalan kebaikan. Tadi dalam film sudah dijelaskan ya, kita itu mudah sekali masuk dalam dosa. Mungkin kita suka marah-marah sama teman, sama mama, sama saudara kita, kakak atau adik. Ya, mungkin kita juga nakal, suka jahil sama temennya, suka bikin adiknya nangis. Nah, mudah-mudahan nggak ada yang kayak gitu ya. Nah, atau mungkin kita juga bohong. Nah, gimana tuh? Misalnya kita suka bohong. Aduh, itu semua adalah perbuatan dosa. Tuhan kita ini sedih. Tuhan Yesus sedih kalau kita begitu ya. Karena dengan kita berbohong, dengan kita berbuat dosa, berarti kita itu sedang pergi dari rumah yang dikasihi Tuhan. Kita sedang menjauh dari Tuhan. Maka Tuhan rindu untuk kita supaya kembali. Dan kita akan diampuni Tuhan kalau kita mau bertobat, meminta maaf seperti si bungsu tadi ya. Nah, pasti deh Tuhan mau mengampuni kita ya. Wah, luar biasa ya. Oke. Nah, selain kita sudah bertobat, kita juga harus berjanji loh sama Tuhan bahwa kita tidak akan mengulangi perbuatan yang buruk lagi. Kita mau jadi anak yang lebih baik, anak yang lebih dicintai Tuhan. Kita bertobat dengan cara berdoa. Semua sudah bisa berdoa? Sudah ya? Sudah belajar berdoa ya? Wah, ada yang angkat jempol luar biasa. Pasti sudah pinter-pinter doa ya. Dalam doa kita bilang, kita sampaikan sama Tuhan. Tuhan Yesus, maaf, saya hari ini sudah nakal. Saya hari ini sudah bohong. Saya mau minta maaf. Saya mau berjanji tidak akan berbuat itu lagi. Saya mau jadi anak yang baik. Nah, kalau sudah seperti itu, pasti Tuhan Yesus akan sangat bersukacita memeluk kita. Ya, kita akan diberikan sesuatu yang lebih baik. Nah, seperti tadi kita dicurahi Roh Kudus ya. Jadi kita hidupnya lebih baik lagi ya. Oke, jadi kita tetap kembali ke jalan Tuhan dari menjauh karena dosa, jauh. Lalu kita bertobat, kita mendekat lagi. Dekat, semakin dekat pada Tuhan. Nah, itu dia ya. Ternyata hari ini kita sudah belajar bahwa begitu cintanya Tuhan sehingga ketika kita mau minta maaf, kita mau bertobat, kita mau memperbaiki hidup kita, maka Tuhan akan mengampuni dan menerima kita kembali. Come to Papa. Tuhan selalu akan bilang seperti itu sama kita ya. Kembali pada Tuhan. Nah, adik-adik, itu tadi ya ceritanya. Kalian semua sudah mengerti sekarang bahwa Tuhan itu mencintai kita. Supaya lebih semangat, sekarang kita mau menyanyikan pujian lagi ya. Tentang ada ampun Bapa bagimu. Semua mau menyanyi? Mau dong ya, biar semangat ya.
Kak Santi mau panggil nih Kak Dara dan Kak Neresa supaya semangat nyanyinya ya. Oke, Kak Dara, Kak Neresa, mau nyanyi. Halo semuanya. Wah, firmannya bagus banget ya teman-teman. Wah, keren banget nih. Kita udah tahu ya kayak bahwa Tuhan itu akan selalu mengampuni kita. Bapak kita akan selalu mengampuni kita. Yuk, kita mau nyanyi bareng-bareng ya. Kita mau nyanyi lagu Anak Bungsu Pergi. Yuk. Yang tahu lagunya bisa nyanyi bareng ya. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan orang. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Suaranya Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada aku Bapa bagimu. Pulanglah hai anakku, ada aku Bapa bagimu. Yeay. Yuk kita panggil Kak Santi lagi ya. Kita mau ngapain ya hari ini? Yuk kita panggilin ya Kak Santi. Kak Neresa sama Kak Dara luar biasa ya. Jadi Bapak itu selalu mengampuni kita ya, seperti di lagu tadi ya. Pulanglah hai anakku, come to Papa. Papa akan mengampuni. Nah, luar biasa. Sekarang kita mau sama-sama mendengarkan ayat hafalan ya dengan Bu Yuli. Bu Yuli. Halo. Silakan Bu Yuli. Anak-anak, seru banget ya tadi ceritanya. Nah, sekarang kita mau lihat ayatnya. Nah, anak-anak hari ini kita pakai ada ayat dari Lukas 15 ayat 24. Nah, anak-anak masih ingat ya buku yang kita udah punya? Nah, buku ini. Yuk dibuka ya. Dibuka, halaman pertama udah penuh loh. Wah, udah penuh tuh ya, yang hadir terus. Yang nggak hadir boleh nanti diisi juga ya. Nah, sekarang kita mau isi di halaman baru ya. Ditulis ayatnya saja ya, seperti ini. Lukas 15 ayat 24. Ayatnya aja ya. Nah, isinya nggak usah ditulis dulu. Nanti isinya ditulis di aktivitas ya. Nah, tapi kita mau baca dulu deh sama-sama ayatnya ya. Kita baca ya di layar ya. Oke, ya. Nah, atau yang punya kitab suci boleh juga ya. Boleh dibuka Lukas 15 ayat 24 ya. Kita baca sama-sama ya. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Oke, nah sekarang berikutnya ya, kita mau tulis poin-poin apa hari ini ya. Nah, kita mau lihat. Nah, kita udah lihat ya, ada di sini ya. Nah, kita tulis lagi di sini. Nah, gimana yang nggak ada buku, Bu Yuli? Oh, nggak apa-apa, boleh tulis di buku lain ya. Yang belum punya buku ini nggak apa-apa, boleh tulis di buku lain ya. Oke, nanti kita tulis di yang sebelahnya balon ini. Ada kolomnya ya, 1 ya. Ayo sekarang tulis sama-sama ya. 1, kita harus bertobat.
Ya, ayo. Nih, ada tulis. Ya. Kemudian 2, Tuhan mengampuni dosa kita. Nah, siapa yang udah? Oke, ulang ya. 1. Kita harus bertobat. Nomor 1. Nomor 2. Tuhan mengampuni dosa kita. Oke. Nomor 3. Tuhan menerima kita kembali. Oke, Ibu Yuli lihat sebentar dulu apa anak-anak udah atau belum. Wah, semua nulis nih, pinter. Ya. Ya, nomor 3 ya. Tuhan menerima kita kembali. Yang tadi ada yang ketinggalan nggak? Lukasnya ayat 15, ayat 24. Iya, wah ada yang udah selesai kelihatannya. Oke. Ya, udah selesai kayaknya ya. Anak-anak kan pinter semua. Ya, oke. Nah, sekarang kalau udah selesai, wih, pinter. Ada Franklin udah selesai. Ya, sekarang kita mau bikin activity ya. Wah, semangat semuanya. Siapin activity-nya. Nah, semuanya activity. Bisa kok bisa sih dirubah, cuman ini kok. Silakan Kak Santi, kita mau buat aktivitas. Oke. Masih nonton aja. Ya. Udah nonton sebentar. Sudah rajin sekali. Oke, Kak Santi mau share dulu nih video tutorialnya. Tunggu ya. Bentar ya, Kak Santi share dulu video tutorialnya. Nah, kita mau melihat apa sih kreativitasnya? Kita mau sama-sama membuat wajah dari Bapak yang sedih. Tadi ditinggal oleh siapa ya? Sama anaknya ya. Oke, ditinggal sama anaknya. Tapi dia kembali bersukacita karena anaknya sudah kembali pulang. Nah, sebentar ya. Kak Santi sedang berusaha untuk share screen dulu nih. Tunggu sebentar. Kak Santi nggak ketemu filenya kemana ya ini. Sebentar ya. Nah, kita mau buat wajah. Nah, seperti ini nanti wajahnya. Kita mau lihat nih. Wajahnya seperti ini. Oke. Nah, wajahnya akan nanti seperti ini kelihatan ya. Oke, sebentar ya. Oke, nah dia wajahnya seperti ini nanti ya. Oke, wah Kak Santi nggak bisa share screen nih. Sebentar ya, nggak masuk di share screen-nya. Oke, sebentar. Nah, kita lihat sudah bisa kelihatan ya? Semua sudah bisa terlihat? Sudah bisa ya? Sudah Kak Santi. Sudah bisa terlihat ya videonya ya? Ganti lagi. Belum. Nah, ya. Oke, kita ikuti sama-sama ya. Nah, oke. Kita siapkan kertas, lalu kita lipat menjadi 2 ya kertasnya. Nah, seperti ini. Kertas HVSC kita lipat menjadi 2. Nah, lalu kita lipat lagi. Yang garis tengah kita lipat lagi dari garis pinggir ke garis tengah. Jadi setelah lipat 2, terbentuk garis tengah, kemudian garis tengahnya itu kita pakai tanda untuk melipat yang di pinggir ke tengah seperti gambar ya. Nah, seperti ini. Kita lipat seperti ini ya. Sudah jadi seperti ini. Sudah semua ya? Bisa ya? Oke. Setelah jadi lipatan seperti ini, kita lipat lagi mengecil ke bagian luar. Yang tadi terlipat ke tengah, lalu kita lipat ke bagian luar ya. Jadi mengecil ya. Seperti ini ya. Sudah bisa semua ya. Nah, lalu bentuknya akan begini nih. Bisa ditarik-tarik kertasnya nanti lipatannya ya. Lalu kita mulai menggambar. Kita gambar dari bagian bawah yang lipatan kecil tadi ya. Kita gambar wajahnya dengan dagu, lalu dengan mulut yang bersedih. Ya,
mulutnya bersedih, lalu kita gambar wajahnya. Terserah adik-adik nih kreativitas wajahnya ya. Boleh seperti apa ya kita buat ya. Nah, pastikan nanti lipatannya itu seperti ini ya, seperti di contoh. Lalu kita gambar kumis ya. Bapaknya kan ada kumis nih. Nah, nih bapak-bapak biasanya ada kumis, kita buatkan kumis di atas lipatan ya. Di atas lipatannya kita gambar kumis bapak. Seperti itu. Silahkan mau kreativitas sendiri juga boleh. Lalu hidung kita buat juga. Ya, bagian wajah kita lengkapi. Lalu kita beri mata, kiri dan kanan. Kita kasih matanya. Kita kasih mata ya. Wow, silakan adik-adik ikuti ya. Nah, lalu kita buat bagian atasnya lagi nih. Nah, lanjut nih buat atasnya lagi. Kita buat rambutnya bapak, buat alisnya dulu ya ternyata ya. Kita buat alisnya bapak dulu. Nah, seperti itu. Lalu kita lanjut dengan rambut. Ini si bapaknya punya rambut nih. Kita gambar rambutnya ya. Nah, boleh nih pakai spidol apa aja. Adik-adik bebas ya. Nah, kita gambar rambutnya bapak. Masing-masing. Nah, lalu kita gambar surbannya ya. Biasanya kalau orang-orang di zaman dahulu itu pakai surban ya, pakai kain penutup kepala. Nah, nih kita gambar kayak gini. Nah, boleh juga kreativitas sendiri adik-adik ya. Wah, kira-kira seperti ini ya gambarnya ya, surbannya ya. Lalu kainnya memanjang sampai ke bawah. Nah, kain menutup kepala. Lalu kita tembuskan sampai di kertas yang lipatan tadi sambil kita beri leher bapaknya ya. Nah, lalu jadinya bagaimana? Wah, ketika dibuka ada jarak yang kosong. Nah, di jarak yang kosong ini kita buat ekspresi yang kedua dari bapak, yaitu bapak yang sudah bahagia. Nah, kita beri garis untuk menyambung ya. Garis untuk menyambung wajah dan kain yang panjang, kain surbannya itu ya. Kita tarik garis. Nah, wajahnya bapak sudah makin terlihat di lipatan yang tadi kosong. Lalu kita buat mulut yang tersenyum sekarang. Kita buat mulut yang tersenyum karena bapaknya sudah bertemu dengan anaknya yang pulang kembali, yang sudah bertobat, sudah mau mengakui kesalahannya. Tuh, ya, wajahnya sudah ketemu, sudah ada dua wajah sekarang. Nah, ada yang tersenyum, ada juga yang bersedih. Lalu diberi warna ya. Adik-adik bebas boleh beri warna dengan warna kreasi sendiri, bebas. Jadi dia akan berbentuk manis, cantik sesuai dengan warna kreasi adik-adik. Nah, sekarang kita mau buat tempat untuk menulis ayat hafalan ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Yuli ayat hafalannya. Nah, kita pakai spidol bebas ya. Spidol apa saja dan kertas HVS. Nah, kita juga perlu tambahan gunting dan lem. Nah, kita lipat dulu dua seperti tadi ya. Ya, kita perlu kertasnya hanya setengah dari kertas HVS-nya saja. Jadi kita potong kertasnya. Nah, kita potong seperti ini ya, adik-adik ya. Nah, adik-adik yang masih bingung, belum bisa mengejar tadi contoh-contoh pengerjaannya, nggak apa-apa, jangan khawatir ya. Nanti video ini bisa di-share, nanti bisa dibagikan ke adik-adik untuk bisa buat lagi, lanjutkan lagi di rumah ya. Nah, kita lipat seperti tadi, lipat dua, lalu ada garis tengah ya. Kita buat ujungnya meruncing seperti segitiga. Nah, ikuti garis tengahnya yang tadi sudah dibuat dengan melipat ya. Nah, kita buat seperti ini. Tuh, ya. Jadi ujungnya meruncing seperti gunung ya, seperti segitiga ya. Lalu kita balik. Nah, di bagian baliknya ini yang kita mau pakai. Kita lem dulu ya supaya bersambung dengan wajah bapaknya tadi. Nah, seperti ini. Kita sambungkan ya. Nah, jadi deh. Nah, sudah hampir jadi. Oke. Nah, seperti itu deh. Nah, lalu kita tinggal tulis ya. Di bagian bawah kita pakai sekaligus untuk menarik gambarnya, sekaligus untuk menulis ayat hafalan kita. Jadinya lebih mudah untuk menarik gambarnya, berekspresi senyum, berekspresi sedih secara bergantian ya. Kita tulis deh ayat hafalannya ya. Di situ di bawah ya. Iya, seperti itu.
foto, kita tulis. Nah, akhirnya jadi deh kreativitas kita. Gambar wajah. Iya. Oke, nah seperti itu ya kreasinya. Adik-adik boleh melanjutkan sendiri. Nanti videonya kita share ya. Nanti videonya kita share untuk adik-adik bisa lanjutkan sendiri lagi di rumah ya. Nanti bisa buat sendiri ya. Seperti tadi ya, seperti kreativitas yang tadi kita buat. Nah, bisa ya lucu ya? Bisa buat ya? Bisa, semuanya pinter-pinter ya. Oke, nah kalau gitu sekarang kita mau kasih ini dulu ya, kasih hashtag dulu ya. Oke, nah itu hashtagnya untuk di-share di IG kalau sudah jadi ya, di foto lalu di-share di IG dengan hashtag come to papa ya, seperti contoh di atas nih, Kak Santi sudah buat juga ya. Nah, oke, terima kasih loh adik-adik, sudah luar biasa ya ternyata ya. Kalian sudah melakukan semuanya dengan baik, kita sudah bersuka cita, sudah mendengarkan firman hari ini, sudah membuat kreativitas ya, dengan bagus ya. Kita lanjutkan nanti di rumah, kita juga sudah nyanyi sama-sama. Nah, sekarang kita mau menutup acara kita ya. Adik-adik, sebelum kita mau tutup, kita mau berdoa dulu dan juga nanti akan ada pengumuman. Jadi adik-adik jangan leave dulu ya. Oke, sekarang kita siapkan hati kita untuk doa penutup ya adik-adik ya. Siapkan sikap doa kita akan menutup acara kita dengan berdoa bersama ya. Mari kita lipat tangan, sikap doa dan menutup mata kita. Ya, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih karena kami begitu Engkau cintai. Kami mau belajar untuk bertobat dan tidak mengulangi lagi kesalahan dan dosa kami. Bantulah kami ya Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, agar kami selalu bisa menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih juga Tuhan untuk acara PD Kids hari ini. Berkatilah orang tua kami dan juga para pembimbing kami di PD Kids ini. Semoga kami juga selalu bersemangat mengikuti acara PD Kids yang berikutnya. Dan kami boleh mengajak teman-teman kami lebih banyak lagi untuk bersukacita bersama, bernyanyi dan mendengarkan firman-Mu. Juga berkreativitas bersama-sama dengan kami di acara ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, adik-adik, sekarang kita mau dengarkan pengumuman ya dari Kak Lucy ya. Silakan Kak Lucy. Terima kasih Kak Santi. Wow, bagus sekali aktivitasnya. Ternyata bapaknya bisa gitu ya, naik turun dan tersenyum. Jadi sedih, jadi tersenyum. Wah, benar-benar kasih bapak itu bisa bikin kita jadi tersenyum kembali ya Kak Marta ya. Betul kan Kak Marta? Iya benar. Keren ya Kak Marta ya tadi. Keren banget. Pengumumannya apa ya Kak Marta hari ini kira-kira? Untuk adik-adik ini sudah tidak sabar nih. Tadi kan sudah ada yang buat ya. Kalau belum selesai nanti videonya bisa dikirim. Ya kan? Bisa kita kirim lewat mama-mamanya. Nah, tadi yang sudah selesai buat nanti difoto ya. Difoto terus ikutan challenge. Di challenge aktivitas kita terus di-upload di IG dengan hashtag come to papa. Okay. Nah, nanti kalau yang paham bisa tanya ke Kak Foni atau ke kakak-kakaknya perkota yang di break room nanti ya. Oke. Terus ada pengumuman lagi untuk PD Kids Bali tanggal 6 Maret itu dimulai jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Nah, yang di waktu Indonesia Tengah dimulainya jam 18.00. Nah, adik yang bisa ngikutin bisa langsung ikut join. Nah, itu ada layarnya menuju kemenangan. Oke, Kak Lucy, pengumuman berikutnya.
Oh ya, terima kasih. Ya adik-adik, minggu lalu kan diumuminya harusnya PDKIS itu tanggal 14 Maret. Berhubung tanggal 14 Maret teman-teman kita dari Bali merayakan Hari Nyepi, kita PDKIS akan diadakan Minggu tanggal 21 Maret. Jadi kita libur banyak ya. Wah, itu kesempatan buat challenge-challenge yang lain belum terkumpulkan, boleh dikumpulkan dan dikerjakan. Jadi, jangan lupa PDKIS-nya Minggu tanggal 21 Maret diawali dengan sesi orang tua saja, 8:30 pagi bersama Romo, dan dilanjutkan sesi yang seperti biasanya yaitu jam 10 pagi, sesi orang tua dan anak dengan tema Mama, Papa, tolong doakan aku. Oke, dicatat, mohon orang tua ikut bergabung. Sangat amat kami mohon ya, orang tua bisa bergabung pada sesi orang tua juga. Oke, itu adalah pengumuman untuk PD Kids selanjutnya. Untuk persembahan kasih, kami berterima kasih kepada orang tua yang sudah mendukung kegiatan kami dan mendorong anak-anaknya untuk mengikuti PD Kids. Kami bersyukur anak-anak mau tetap semangat mendukung setiap pelayanan kami dan orang tua juga tentunya. Untuk persembahan kasih bisa ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 4569131313 atas nama Atanaya Jupiter. Setelah transfer bisa konfirmasi ke WA Kak Foni ya. Bisa deskripsi untuk PD Kids gitu. Persembahan kasih PD Kids. Terima kasih. Selanjutnya apa ya Kak Marta ya? Pengumumannya ya. Kita mau ngapain ya? Wah, selanjutnya kita mau ke break room untuk absensi. Ya. Betul itu. Ya. Break room ya, masing-masing. Siap-siap ke break room ya sayang ya untuk absensi berikutnya per kota. Terima kasih. Jangan lupa ya challenge-nya.